Dan ketika Anda sadar bahasanya amal Anda ini dibenci oleh Allah, kedepankan cinta Anda kepada Allah dan tinggalkan amal tadi, meskipun Anda menginginkannya. Dan salah satu di antara yang bisa Anda lakukan adalah jauhkan diri Anda dari semua penyebab munculnya maksiat. Ya. Kita sarankan misalnya ya, ketika Anda sendirian di dalam kamar di malam hari, hujan rintik-rintik sedang turun, ya, kemudian internet lancar, ini bisa berbahaya. Kami sarankan jauhkan diri Anda dari internet, karena potensi terbesar munculnya fitnah adalah internet. Sampai ada ulama yang mengatakan, siapa yang berduaan dengan internet, maka setan yang ketiga. Potensi gangguannya luar biasa. Dia bisa melihat kanan kiri nggak ada orang, dia sendirian di dalam kamar, dalam suasana seperti ini, apalagi Anda di Malang. Dan ketika suasana dingin itu potensi syahwat lebih besar. Anda tidak punya kepentingan banyak dengan WA, tidak punya kepentingan banyak dengan internet, tidak ada tugas yang mengharuskan Anda buka internet, maka yang lebih baik adalah Anda jauhkan diri Anda dari internet. Sudah. Sebelum tidur nggak usah megang internet. Karena kalau sebelum tidur megang internet, biasanya internet jadi apa? Internet jadi fitnah. Karena sekarang ujian manusia tidak hanya 3. Kalau dulu kan 3 ya, harta, tahta, wanita. Sekarang tambah 1, paket data. Nah, kalau orang kemudian tidak hati-hati di sini, bisa jadi dia terjebak dalam sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara konsekuensi hijrah, hadirin. Saya sangat mencintainya, saya sangat menyukainya, saya menginginkannya. Syahwat Anda meneriakkan, lakukan, gak apa-apa sedikit, gak apa-apa cuman sebentar. Ini kan pengantar tidur. Daripada kamu gak bisa tidur, ya perlu diselesaikan syahwatnya dulu, kemudian baru tidur. Tapi kalau itu dilanjutkan terus, dilakukan terus, itu tidak akan ada obatnya. Karena syahwat itu bikin candu. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, an-nafsu katifli. Nafsu manusia itu ibarat bayi. Illam tuftom lam yuftim. Kalau dia tidak disapeh, dia tidak akan pernah berhenti untuk meminta ASI kepada ibunya. Syahwat juga seperti itu. Bahkan dia bisa lebih berbahaya dibandingkan sebatas nafsu. Ketika dia tidak diajak dan dipaksa untuk ditekan, maka selamanya dia tidak akan pernah untuk bisa mengobati dirinya sendiri. Maka nurani Anda ketika meneriakkan, hindari. Ingat firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu sedang mengawasimu, mengintai dirimu. Meskipun kita sendirian, gak ada siapapun di kamar itu, namun kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikannya. Nah, salah satu di antara cara yang bisa Anda lakukan adalah jauhkan semua penyebab terjadinya potensi fitnah. Nabi SAW mengatakan, di saat Anda meninggalkan hal ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, biar Anda lebih bertakwa kepada Allah, ingat bahasanya Anda sedang melakukan hijrah. Al-muhajiru afdalul hijrah antahjura ma karihahu rabbuka azza wa jalla. Hijrah yang paling afdal adalah ketika engkau meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Dan Anda bisa perhatikan bahwasanya zina itu tidak dilarang oleh Allah zatnya, tapi yang dilarang oleh Allah adalah tidak hanya dilarang zatnya, namun yang dilarang oleh Allah apanya? Semua yang bisa memicu terjadinya zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina. Artinya semua pemicu terjadinya zina tinggalkan. Innahu gimana? Wala taqrabuz zina innahu kana sayyi'atan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang buruk dan jalan yang jelek. Allah sebut zina sebagai sebuah jalan, sebagaimana layaknya jalan. Orang ketika sudah menempuh di sebuah jalan, dia akan susah untuk balik arah. Apalagi kalau sudah ada pembatasnya. Ini mau balik arah harus jauh dulu ke sana. Untuk bisa keluar dari jalan ini akan susah.
Allah sebut zina sebagai jalan, sa'a sabila, sebagai jalan yang buruk. Karena kalau orang sudah memasukinya, susah untuk bisa meninggalkannya.